soleh dan solehah yang hebat, sebelum memulai pembelajaran, berdoa terlebih dahulu ya, supaya Allah memberikan kemudahan kepada kita. Berdoa mulai. Selesai. Baiklah, kita mulai pembelajarannya ya. Kalian masih ingat apa itu segi banyak? Ya, segi banyak adalah bangun datar tertutup yang seluruh sisinya dibatasi garis lurus. Segi banyak disebut juga dengan poligon. Berdasarkan panjang sisinya, segi banyak dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, ada segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Apa ya perbedaannya? Segi banyak beraturan adalah segi banyak yang semua sisinya sama panjang dan sama besar sudutnya. Berikut adalah contoh-contoh segi banyak beraturan. Kenapa bangun-bangun ini disebut dengan segi banyak beraturan? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, ada segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi merupakan segi banyak beraturan karena ketiga sisinya sama panjang dan ketiga sudutnya sama besar. Yang kedua ada persegi. Persegi juga merupakan segi banyak beraturan karena keempat sisinya sama panjang dan keempat sudutnya sama besar. Lalu ada segi lima beraturan atau pentagon, juga merupakan segi banyak beraturan karena memiliki 5 sisi yang sama panjang dan 5 sudut yang sama besar. Yang keempat ada heksagon. Heksagon atau segi 6 beraturan juga merupakan segi banyak beraturan karena keenam sisinya memiliki panjang yang sama dan keenam sudutnya memiliki besar yang sama. Yang selanjutnya ada heptagon. Heptagon atau segi 7 beraturan tergolong jenis segi banyak beraturan karena ketujuh sisinya memiliki panjang yang sama dan memiliki sudut yang sama besar. Ada juga oktagon. Oktagon yaitu segi berdelapan beraturan merupakan jenis segi banyak beraturan karena memiliki 8 sisi yang sama panjang dan 8 sudut yang sama besar. Kalian hafalkan nama-nama segi banyak beraturan ini ya. Ada segitiga sama sisi, persegi, pentagon, heksagon, heptagon, oktagon, nonagon, dan dekagon. Dan jenis segi banyak beraturan yang kedua ada segi banyak tidak beraturan. Segi banyak tidak beraturan adalah segi banyak yang sisinya tidak sama panjang atau sudutnya tidak sama besar. Intinya, jika ada bangun datar dan memiliki salah satu saja dari ciri kedua ini, maka bangun datar tersebut termasuk segi banyak tidak beraturan. Ya, selanjutnya ini ada bangun segi banyak tidak beraturan. Supaya lebih jelas, langsung kita bahas. Yang pertama, ada belah ketupat. Belah ketupat merupakan segi banyak tidak beraturan karena sudutnya tidak sama besar. Meskipun sama sisinya sama panjang. Belah ketupat semua sudutnya tidak sama besar. Belah ketupat hanya memiliki 2 pasang sudut yang sama besar, seperti pada contoh. Yang kedua, ada persegi panjang juga termasuk segi banyak tidak beraturan karena hanya semua sudutnya saja yang sama besar, sedangkan sisinya tidak semuanya sama panjang, seperti yang terlihat pada contoh. Ini ya, persegi panjang. Lalu yang ketiga ada jajar genjang. Jajar genjang juga merupakan segi banyak tidak beraturan karena semua sisinya tidak sama panjang dan semua sudutnya tidak sama besar. Jajar genjang hanya memiliki 2 pasang sisi yang sama panjang
dan dua pasang sudut yang sama besar. Perhatikan gambarnya ya. Ini jajar genjang. Jajar genjang. Lalu yang selanjutnya adalah layang-layang. Layang-layang juga merupakan segi banyak tidak beraturan karena semua sisinya tidak sama panjang dan semua sudutnya tidak sama besar. Layang-layang hanya memiliki dua pasang sisi yang sama panjang dan satu pasang sudut yang sama besar. Perhatikan ya gambarnya. Lalu yang kelima ada segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki ya. Segitiga sama kaki merupakan segi banyak tidak beraturan karena semua sisinya tidak sama panjang dan semua sudutnya tidak sama besar. Segitiga sama kaki ini hanya memiliki satu pasang sisi yang sama panjang dan satu pasang sudut yang sama besar. Yang selanjutnya adalah segitiga siku-siku. Ini ya segitiga siku-siku yang warna biru. Segitiga siku-siku termasuk jenis segi banyak tidak beraturan karena terlihat dengan jelas ya, ketiga sisinya tidak sama panjang dan ketiga sudutnya tidak sama besar. Jadi kesimpulannya adalah pada segi banyak beraturan semua sisinya sama panjang, sedangkan segi banyak tidak beraturan sisinya tidak sama panjang. Besar sudut pada segi banyak beraturan semuanya memiliki besar sudut yang sama, sedangkan segi banyak tidak beraturan sudutnya tidak sama besar. Ya, alhamdulillah materi hari ini telah selesai. Semoga kalian dapat memahaminya. Jika ada yang belum jelas, bisa kalian tanyakan kepada bu guru atau orang tua kalian. Selamat belajar dan tetap semangat belajar ya, walaupun belajarnya dari rumah. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.